Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku akan menggambar anime satu tubuh dari kepala sampai kaki. Sebelumnya, aku meminta maaf karena udah lama gak upload video ya. Untuk tutorialnya ada di video. Di sini saya hanya akan membantu memperjelas isi videonya ya. Pertama-tama saya gambar lingkaran. Lingkaran ini untuk kepala. Lalu saya berikan garis vertikal di tengah-tengah lingkaran dan garis horizontal seperti pada video ini. Kemudian saya akan menggambar rahangnya dan dagu. Dagu pusatnya pada garis vertikal seperti pada video. Kemudian saya gambar lehernya. Kemudian saya gambar bentuk oval. Untuk lebar ovalnya seperti lebar lingkaran untuk kepalanya. Kemudian saya gambar dua lingkaran. Lingkaran ini untuk lengan bagian bahunya. Lalu saya hubungkan seperti pada gambar. Sekarang saya akan menggambar lingkaran yang ukurannya lebih kecil daripada oval. Bagian oval, setengah bagian lingkarannya berada pada bagian oval seperti pada video. Bagian ini merupakan bagian untuk pinggang. Lalu seperti pada video juga, di sini saya gambar dua lingkaran yang lebih kecil daripada lingkaran bahu tadi. Di sini ukurannya sedikit lebih kecil ya, tidak perlu terlalu kecil. Kemudian saya gambar vertikal di tengah untuk membuat gambar menjadi seimbang. Kemudian saya gambar dua lingkaran lagi. Ini masih untuk bagian lengan dan lingkaran ini lebih kecil daripada lingkaran yang kedua. Jadi perlahan-lahan lingkarannya makin kecil, tapi jangan terlalu kecil ya. Lalu saya hubungkan saja, bentuknya lurus saja, tapi jangan terlalu kaku. Di sini gambarnya bisa seperti yang kalian lihat di video. Makin lama lingkarannya makin mengecil. Ya, kemudian saya lanjut lagi gambar. Di sini saya gambar perempuan. Seperti pada video saya lanjut gambar ya. Kemudian di sini karena lingkaran ukurannya lebih kecil, untuk bagian ukuran lebarnya juga lebih kecil, jadi gambarnya ini menyesuaikan oval tadi, jadi mereng hasilnya. Ya, dibikin mereng gini, kemudian membentuk pinggang seperti pada video. Lanjut digambar. Kemudian bagian yang tadi saya hapus dan sedikit gambarnya lebih agak ke dalam sedikit dan tetap dibentuk pinggangnya. Untuk lingkaran lengannya ini menyesuaikan ya teman-teman, sesuai model lengannya kayak gimana. Di sini saya lengannya di belakang badan, jadi polanya seperti ini, tapi menyesuaikan ya. Kalian mau bikin model lengannya bagaimana, bagian tangannya. Nah, kemudian seperti pada video juga saya gambar dua lingkaran yang lebih besar daripada lingkaran lengan dan tapi lebih kecil daripada lingkaran pinggang dan lingkaran kepalanya. Di sini
memang nggak terlihat, sorry, tapi di bawahnya ada lingkaran juga, 3 bagian juga seperti bagian lengan. Juga bagiannya sama seperti lengan juga, makin lama makin kecil lingkaran, tapi jarak tapi ukuran lingkarannya jangan terlalu jauh ya, sedikit lebih kecil saja. Nah, di sini mohon maaf saya terlalu fokus menggambar dan lupa geser kertasnya. Di beberapa bagian juga saya mohon maaf silap. Nah, tapi saya akan jelaskan di sini untuk kakinya, lingkaran pertama dan kedua di bawahnya yang lebih kecil darinya, kan mereka berdua, 2 lingkaran ini kan dihubungkan. Nah, bedanya daripada lengan, mereka sama-sama digariskan tapi jangan terlalu kaku ya, lurus aja tapi jangan terlalu kaku. Tapi bedanya di bagian lingkaran pertama, hubungan lingkaran pertama dan kedua, pinggirnya saya bentuk lengkung supaya lebih bagus. Nah, seperti ini. Yang lainnya sama seperti lengan, saya gambar lurus saja tapi jangan terlalu kaku. Tapi yang bagian atas saya sedikit lengkungkan ya. Lanjut, di sini saya gambar pergelangan kakinya. Ya, sambil saya memperbaiki bagian-bagian yang menurut saya masih kurang bagus ya. Lanjut, di sini saya gambar pergelangan kaki dan saya beri mata kaki ya. Dan saya juga gambar sepatunya. Di sini untuk tips menggambar sepatu yang saya ketahui, di sini sepatunya kalau hadap ke depan, lurus ke depan, itu sepatunya makin lama coba bikin dia makin lebar seperti pada video, makin lama makin lebar. Terus bagian bawahnya, di sini saya gambar sepatu yang ada talinya, yang diikat pakai tali seperti itu. Jadi saya sedikit bikin seperti ini, yang bagian bawahnya agak datar, tapi agak sedikit lengkung aja, tapi jangan terlalu lengkung banget. Dan bagian pinggirnya seperti yang kalian lihat di sini, saya makin lama makin besar ya. Itu untuk tips menggambar sepatunya ya, yang saya ketahui. Lanjut, di sini saya menggambar bagian sepatunya lagi. Di sini saya mempercantik bagian sepatu. Seperti yang saya bilang tadi, saya menggambar sepatu yang diikat pakai tali. Ya, seperti pada gambar ini yang saya bentuk. Di sini untuk sepatunya, bentuknya boleh sesuai yang kalian mau, sepatunya juga boleh sesuai yang kalian inginkan. Dan yang saya buat seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke tahap menggambar rambutnya. Sebenarnya nggak ada masalah ya mau gambar yang mana duluan, cuman saya gambar sepatu duluan memang. Oke, kemudian di sini rambutnya saya bikin poninya ke samping seperti ini, seperti yang kalian lihat, dan saya beri beberapa garis pada rambut. Dan di sini rambut yang saya gambar rambutnya panjang ya. Dan saya beri cap gitu di rambutnya. Seperti yang kalian lihat juga, untuk model rambut dan hiasan rambut apa yang kalian inginkan,
Itu sesuai ya yang kalian mau apa, nggak harus ikutin aku. Tapi buat yang belum ada ide mau bikin apa, boleh diikuti juga, nggak ada masalah. Semua di sini baik pose, pakaian, rambut, sepatu itu sesuai yang kita mau, warnanya juga sesuai yang kita mau. Nah, lanjut di sini saya bikin bajunya. Di sini saya bikin bentuk bagian atas bajunya itu seperti ini. Lalu saya bikin garis kedua di atasnya untuk membuat dia seperti agak tebal gitu. Kemudian saya mempercantik bagian bawah bajunya seperti ini. Lalu saya beri itu di nampak garisnya tadi, saya beri garis kayak ke dalam gitu supaya dia terkesan lebih ada dalamnya gitu, lebih ke arah 3D mungkin ya. Lalu di sini saya gambar kantong karena saya bikin celana berkantong ya, dan di atasnya itu tadi saya lupa jelaskan itu ada tali pinggang ya. Oke, ini dia keseluruhannya sampai bawah. Kemudian kita sampai ke tahap menebalkan. Di sini saya tebalkan menggunakan pulpen gambar. Kenapa saya tidak pakai pulpen biasa? Selain karena di sini memang khusus untuk menggambar ya pulpennya, namanya pulpen gambar. Cuman kalau yang saya rasakan, yang saya alami waktu saya gunakan pulpen biasa, saat dihapus atau diwarnai, tinta pulpennya tersebar gitu, jadi kotor gambarnya. Jadi saya gunakan pulpen gambar. Untuk ukuran pulpen gambar yang saya gunakan, karena gambar saya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil, jadi saya gunakan yang ukuran 0,5. Menyesuaikan gambar juga ya. Di sini gambar saya memang nggak gitu besar, tapi nggak terlalu kecil juga, jadi 0,5. Saya tebalkan gambarnya semua ya, sampai ke bawah semua. Tapi yang lingkaran-lingkaran lengannya ini jangan ikut ditebalin ya guys, itu hanya bentuk supaya gampang gambarnya. Yang ditebalkan ya cuman bagian lengannya, lingkarannya itu kan hanya supaya mempermudah gambarnya aja lah, bisa dibilang langkah-langkah stepnya untuk menggambar. Tapi yang kita gambar ya lengannya aja, badannya aja.
Oke, semua gambarnya udah saya tebalin, tapi saya ternyata belum gambar mata, hidung, mulutnya. Jadi saya langsung masuk ke tahap menggambar mata, hidung, mulutnya. Tapi harusnya kayaknya tadi pas saya gambar badan, saya gambar mata deh harusnya. Cuman ya udah nggak apa-apa, masih sempat kok. Di sini saya gambar mata, hidung, mulutnya. Tetap gunakan pensil terlebih dahulu ya, baru gunakan pulpen. Jangan langsung pakai pulpennya ya, karena di sini jika kalian mau ganti apa gitu kan, terus atau tersilap, jadi lebih mudah tinggal dihapus saja. Kalau misalkan pakai pulpen nggak bisa dihapus lagi, harus di step X, jadi kan gambarnya jadi kotor. Jadi gunakan pensil terlebih dahulu ya, kecuali kalian cuman kayak iseng gambar doang tadi kertas-kertas mana, ya itu nggak ada masalah. Cuman kalau memang mau gambar lebih baik, gunakan pensil dulu ya, baru kalau mau ditebalin boleh ditebalkan menggunakan pulpen gambar. Tapi buat kalian yang ingin belajar menggambar atau ingin menggambar tapi belum ada pulpen gambar, nggak apa-apa ya, gunain aja dulu pulpen biasa. Karena saya waktu belum ada pulpen gambar juga pakai pulpen biasa, jadi nggak ada masalah ya. Nah, lalu saya sampai ke tahap menghapus pensilnya. Di sini saya udah memang skip videonya, tapi saya udah tunggu sampai dia agak kering. Sebenarnya udah kering, cuma untuk lebih hati-hati lagi saya tunggu dalam waktu beberapa menit gitu ya, 1-2 menit dia udah kering biasanya. Saya juga raba dulu, udah kering saya hapus supaya tinggal pulpennya aja. Nah, di sini saya masih ada yang mau saya gambar sedikit karena saya lupa tadi. Sebenarnya udah saya bikin pakai pensil, kalian juga udah lihat tadi kalau kalian ingat. Tapi saya lupa tebali ya, jadi saya tebalin sekarang. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, saya sudah masuk ke tahap mewarnai. Untuk warna ataupun model seperti yang saya bilang itu sesuai yang kalian inginkan ya. Di sini untuk rambutnya saya gunakan warna coklat ya. Dan ternyata ada lagi yang saya lupa di sini bagian lehernya gitu. Bentuknya seperti yang kalian lihat. Saya pakai pensil, terus saya pakai pulpen. Udah tunggu agak sebentar aja, soalnya di sini cuma sedikit kan, jadi saya langsung hapus gitu dan memang kering ya. Nah, selanjutnya seperti yang kalian lihat dari tadi, saya udah lanjut mewarnai lagi. Nah guys, di beberapa bagian, itu dia tadi, oh sorry ya guys, aku lupa lagi, kertasnya ke bawah banget. Nah di situ ada beberapa bagian yang warnanya putih, itu bukan karena aku nggak rata warnai, tapi karena aku sengaja bikin supaya kayak ada efek cahaya, meskipun enggak juga sih. Nah lalu saya warnai pakai warna yang lebih gelap lagi, warna coklat. Di sini tujuannya supaya ya lebih gelap aja warnanya, gradasi campuran warna. Nah, seperti ini saya warnai di beberapa bagian ya. Lanjut ya guys, di sini aku mau warnai warna kulitnya, dan di sini aku pakai warna coklat untuk bikin efek kayak kulitnya yang bagian gelapnya gitu, kayak efek bayangan. Dan seperti yang kalian lihat tadi, aku pakai warna coklat nomor 387, dan lanjut aku warnai pakai warna kulit. Ini sedikit hilang, jadi aku tebelin lagi pakai warna coklatnya. Tapi aku kasih saran ya,
supaya kalian pakai warna coklatnya duluan baru warna kulitnya, dan kalau memang hilang warnanya baru kalian tebelin lagi, karena lebih mudah aja. Nanti kalau agak menghilang baru kalian tebelin lagi. Nah lanjut, sekarang aku mau warnain sisa-sisanya, maksudnya bukan sisa tapi semuanya keseluruhan, melanjutkan mewarnai. Nah untuk warnanya itu bebas ya, yang penting diwarnai, usahakan dengan rapi. Oke ya guys. Selesai deh mewarnainya. Sekarang aku masuk ke tahap terakhir yang biasanya aku lakukan dan kelihatannya juga banyak yang lakukan. Di sini aku bikin tanda tangan sama tanggal aku menggambarnya ya guys. Di sini karena macet aku pakai pulpen gambar aja. Tapi pakai pulpen biasa ya biasanya. Nah, gini deh. Selesai. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Ini hasil gambarnya. Jangan lupa klik tombol like, komen, share ke teman-teman kalian, dan klik tombol subscribe, serta aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.